kalian merasakan suatu manfaat padahal kalian tidak membayar hal tersebut sebelumnya? Atau justru kalian merasa dirugikan padahal itu bukan kesalahan kalian? Nah, itu semua berkaitan dengan eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu eksternalitas bersama dengan kedua rekan saya. Nah, untuk penjelasan tentang dampak positif dari eksternalitas akan dijelaskan oleh rekan saya Eliza, dan dampak eksternalitas negatif akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia. Jadi, eksternalitas adalah sebuah dampak dari aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak terlibat langsung di dalam transaksi. Nah, dampak positif dari eksternalitas akan mampu memberikan manfaat bagi orang lain, sedangkan dampak negatif dari eksternalitas akan memberikan kerugian bagi orang lain. Baik teman-teman, kita akan bahas mengenai eksternalitas positif terlebih dahulu. Nah, coba kalian perhatikan taman yang ada di sekitar ini. Saat seseorang menanam pohon, maka udara di sekitar akan menjadi lebih segar, suhu pun akan menjadi lebih sejuk, dan masyarakat dapat menikmati lingkungan yang sehat dan juga nyaman. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari eksternalitas positif. Nah, contoh selanjutnya adalah pendidikan. Jika seseorang mendapatkan pendidikan yang baik, itu bukan hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat. Mengapa demikian? Karena ilmu yang ia miliki akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sehingga hal tersebut merupakan contoh lain dari eksternalitas positif. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang apa itu eksternalitas positif, sekarang kita beralih ke apa itu eksternalitas negatif yang akan dijelaskan oleh teman saya Aulia. Halo teman-teman, di belakang saya adalah jalan yang padat kendaraan. Asap-asap dari kendaraan tersebut menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada masyarakat sekitar. Mereka harus menghirup udara yang kotor, padahal mereka sedang tidak berkendara. Nah, itulah tadi contoh eksternalitas negatif. Contoh lainnya adalah sungai yang tercemar dengan industri. Air yang seharusnya bisa digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari menjadi kotor dan berbahaya, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Padahal bukan masyarakat sendiri yang membuang limbah tersebut. Jadi, bagaimana cara untuk mengatasi eksternalitas negatif ini? Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Salah satunya, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan subsidi untuk hal-hal yang dapat menghasilkan eksternalitas positif, seperti halnya pendidikan ataupun energi terbarukan. Sedangkan untuk eksternalitas negatif, pemerintah bisa menerapkan pajak dan regulasi. Misalnya, pajak karbon untuk mengurangi polusi udara. Selain itu, kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri, seperti bila bepergian kita menggunakan transportasi umum. Jadi, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari apa itu eksternalitas yang merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat di dalam transaksi. Nah, eksternalitas sendiri memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita perlu untuk meningkatkan manfaat dari dampak positif, kemudian juga kita perlu menekan kerugian yang diakibatkan oleh eksternalitas negatif. Nah, untuk mengatasi eksternalitas negatif ini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, dimulai dari regulasi pemerintah yang baik sampai juga pada kesadaran masing-masing individu. Nah, oleh karena itu perlu diketahui bahwa kita tidak bisa hanya bergantung pada regulasi atau kebijakan pemerintah saja.
Namun, kita juga perlu untuk meningkatkan kesadaran pada diri kita masing-masing. Jadi, yuk teman-teman, mulai meningkatkan kesadaran diri demi menekan dampak negatif dari eksternalitas ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada lain kesempatan.